Haleluya. Aku akan mengutus roh kebenaran kepadamu, sabda Tuhan, dan ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, 'Kemana engkau pergi?' Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, maka hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan kepadamu, adalah lebih baik berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Sebaliknya, jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau penghibur itu datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan juga penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak akan melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, sungguh betapa gembiranya hati kita. Paling kurang saya secara pribadi sebagai seorang imam Salesian, setelah cukup lama, terakhir kali saya kesini tahun 2000, artinya 25 tahun yang lalu, itu saya datang ke sini, punya ingatan-ingatan yang indah di Basilika Bunda Maria Penolong Umat Kristiani. Sebetulnya di sini ada Museum Don Bosco, semua peninggalan Don Bosco itu ada di sini. Selain di Beki, cukup jauh dari sini, tempat dia dilahirkan. Saya mengatakan ini menjadi tempat yang kudus, karena disinilah Don Bosco itu membaktikan seluruh hidupnya, sejak dia menjadi seorang imam muda, memulai oratorium bersama anak-anak muda dari jumlah yang sedikit sampai ke jumlah yang sangat besar, menjadi sebuah kongregasi yang besar sampai saat ini. Dan bagi saya secara pribadi menjadi istimewa karena setelah 25 tahun saya bisa merayakan misa di tempat ini sebagai pastor, karena 25 tahun yang lalu saya ke sini, saya masih frater, masih mahasiswa. Ya, itulah pengalaman yang indah. Dan memang tadi dalam perjalanan kita saya sudah bercerita tentang bagaimana Basilika Bunda Maria Penolong Umat Kristiani ini dibangun. Ini salah satu bagian. Di belakang sini masih tempat yang sangat luas karena ada komunitas, ada seminari tinggi, fakultas teologinya ada di sini, dan juga berbagai percetakan kayak Canisius di Yogyakarta, itu LEDC, percetakan Salesian, itu juga ada di sini. Ada di belakang bangunan-bangunan kita ini. Sangat besar. Tapi saya coba fokuskan perhatian kita pada gereja yang kudus, Basilika Bunda Maria Penolong Umat Kristiani. Jadi sebagaimana saya ceritakan tadi bahwa Don Bosco itu ditabiskan sebagai imam pada bulan Juni tahun 1841. Dan tahun 1844, dia mendapat sebuah mimpi untuk bisa membangun sebuah rumah bagi Bunda Maria. Pada akhirnya, rencana itu terwujud ketika dia mulai mencari dana, mengumpulkannya, dan menghubungi seorang arsitek, Antonio, dan kemudian setelah gambar
yang aktual basilika ini sudah terbuat, maka yang mengerjakannya adalah seorang bruder Salesian namanya Carlo Busetti. Carlo Busetti adalah salah seorang bruder pertama dalam kongregasi Salesian. Dan dibangun dari tahun 1863 dan akhirnya selesai tahun 1868. Dan 1869 itu sudah bisa dipakai seperti biasa. Basilika ini memang tadi kita sudah lihat memang menjadi tempat yang kudus karena orang-orang kudus yang masuk dalam keluarga Salesian itu ada semua di sini. Para sahabat Don Bosco seperti Cottolengo, seperti Cavasso, ya, itu ada altar khusus untuk mereka. Tapi orang-orang kudus seperti paling kurang yang paling pertama, yang paling agung adalah Bunda Maria Penolong Umat Kristiani yang menjadi nama dari basilika ini. Kemudian Don Bosco sendiri di sebelahnya, kemudian ada Santa Domenica Masarello, co-pendiri dari para suster Salesian, dan murid pertama Don Bosco yaitu Santo Dominicus Savio. Kemudian tadi di luar, tadi juga saya tunjukkan ada orang-orang kudus lain dari keluarga Salesian, yaitu Santo Aloysius Versilia, kemudian Santo Callistus Caravaggio, kemudian ada Beato Michael Rua, ada Beato Filipe Rinaldi, dan ada mama dari Don Bosco, yaitu Mama Margareta. Ini menjadi tempat yang membuat tidak hanya para Salesian, kita semua merenung bahwa apa yang dikatakan oleh Don Bosco, Bunda Maria Penolong Umat Kristiani dalam sejarah gereja itu memang sungguh ada. Don Bosco pada tanggal 8 Desember tahun 1862, dia panggil Kardinal Johannes Caliero. Johannes Caliero itu menjadi kardinal pertama dalam kongregasi Salesian. Dia sampaikan, saya mau mengatakan bahwa Bunda Maria mengatakan kepada saya untuk menyampaikan kepada kalian, kita tidak menyapa dia Maria dikandung tanpa noda lagi, tapi kita memanggil dia sebagai Bunda Maria Penolong Umat Kristiani. Maka itu ya menjadi awal historis bahwa Don Bosco yang tadinya selalu berdoa kepada Bunda Maria yang dikandung tanpa noda berubah menjadi berdoa kepada Bunda Maria Penolong Umat Kristiani dengan patung yang terkenal itu. Ya, jadi itulah sekilas tentang tempat kudus ini. Ya, ada musim-musim tertentu memang penuh dengan para pesiara dari mana-mana datang ke sini. Sambil bercerita tentang Bunda Maria Penolong Umat Kristiani, kita memang sebagai pengikut Kristus layak untuk bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kepada kita penolong. Penolong yang saya ceritakan tadi adalah Bunda Maria sebagai penolong kita. Tapi kita masuk dalam Injil hari ini, Tuhan Yesus untuk selanjutnya berbicara tentang Parakletus atau sebagai penolong. Dan kalau kemarin kita mendengar Tuhan Yesus mengatakan Roh Kudus itu akan datang untuk bersaksi dan mengajak kita semua untuk ikut bersaksi. Maka kali ini, hari ini, Don Bosco membicarakan Tuhan Yesus membicarakan hal lain tentang Roh Kudus dalam sisi yang lain. Tadi kita mendengar dalam Injil, dan kalau penghibur itu datang, ia akan menginsafkan dunia, meyakinkan dunia akan dosa. Di dunia ini memang ada dosa. Yang kedua, dia juga akan berbicara tentang kebenaran. Dan yang ketiga, tentang penghakiman. Dan Tuhan Yesus mengatakan begini, Dia atau Roh Kudus itu datang untuk menginsafkan dunia dan menyatakan tentang kebenaran dan penghakiman akan dosa karena
mereka atau orang-orang itu tetap tidak percaya kepadanya. Orang yang tidak percaya kepada Yesus butuh Roh Kudus untuk memberikan kekuatan kepada mereka untuk bisa percaya. Tuhan Yesus juga mengatakan tentang kebenaran. Karena apa? Karena Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh berasal dari Bapa. Itu adalah sebuah kebenaran. Dan juga bahwa penghakiman, karena di dunia ini masih ada penguasa, yaitu kegelapan. Karena itu, Roh Kudus itu akan mengingatkan kita akan kuasa untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Nah, Roh Kudus betul-betul menjadi penolong bagi kita semua. Roh Kudus betul-betul mau membuat kita untuk semakin percaya, semakin teguh menjadi anak-anak Tuhan. Karena itu, Dia menjadi penolong yang setia bagi kita untuk menyatakan tentang menginsafkan kita, untuk membuat kita percaya pada kebenaran dan juga pada penghakiman. Tentu antara dua pribadi, yaitu Bunda Maria yang juga menjadi penolong umat Kristiani, Roh Kudus yang juga menjadi penolong Parakletus untuk kita. Maria dan Roh Kudus, kemarin saya katakan, Maria adalah mempelai dari Roh Kudus. Dua yang menjadi satu kesatuan sebagai penolong yang setia untuk kita semua. Karena itu, kita semua berdoa di tempat kudus ini, semoga Sang Penolong ini betul-betul membuat kita tertolong dengan semua intensi kita, semua harapan kita kepada Tuhan. Semoga Tuhan memberikan pertolongan pada kita melalui Roh-Nya yang kudus dan tentu melalui Bunda Maria penolong umat Kristiani bagi kita. Maka kita mendoakan satu kali Salam Maria, mempersembahkan semua intensi yang tadi dibacakan dan juga dalam hati kita ini dengan sebuah doa. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Biasanya kami mengakhiri Bunda Maria penolong umat Kristiani, lalu kita menjawab, doakanlah kami. Bunda Maria penolong umat Kristiani, doakanlah kami.